وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب يا أيها اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين فقد قال الشيخ الجليل السهروردي رحمه الله قلوب الأبرار لا تحتمل الانتظار يعني أنهم لما قطعوا العلائق ورفعوا همتهم عن الخلائق وكان نظرهم وهمهم جميعا على الخالق فإذا أرض لهم شاغل تدعو إليه ضرورة الجسم الطبع تسارعوا إلى قطعه بكل حيلة ولم يحتملوا التواني في أمره والانتظار لحصوله في ثاني الحال بل تضيق صدورهم عن أمثاله فإذا انقطع عنهم ذلك الشاغل وسكن همهم عن ذلك العارض استمر لهم صفاء القلوب وفاض عليهم من لطائف الغيوب وهنا تعنسها وتوطنها وفي العارض توحشها وتشوشها فقد أشار إلى ذلك قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يشير إلى أن المؤمنين إذا ذكر الله وحده ابتشروا وإذا ذكر غيره من الأسباب والوسائط العالية والدنيا اسمعزوا وضاقت به صدورهم. Imam As-Sahrawardi beliau berkata, hatinya orang-orang baik. Orang-orang baik itu adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah. Orang yang merasa tenang dengan Allah. Orang yang asyik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mereka ini tidak nyaman ketika menunggu. Gelisah mereka kalau menunggu. Nah, kalau ada jeda dalam ketaatannya, kebaikannya kepada Allah, itu nggak nyaman mereka. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan al-alaik, semua ketergantungan. Nah, ketergantungan kepada manusia, ketergantungan dengan harta dunia sudah mereka putus. Dan mereka sudah meningkatkan keinginan kuatnya itu hanya dari Allah. Jadi keinginan kuatnya hanya dari Allah. Yang diinginkan Allah, ya. Tidak ada yang lain.
Makanya ketika ada jeda yang memutus mereka dengan Allah, kedekatan mereka dengan Allah, mereka itu segera menuntaskannya. Makanya disebutkan di situ, idza urida lahum syaghilun tad'u ilaihi daruratul jismi tab'i tasara'u ila qat'ihi. Jika ada sesuatu yang terjadi, yang mana sesuatu itu mau nggak mau harus diselesaikan. Misal terjadi pada dirinya, ya sakit atau semisalnya. Ini kalau dibiarkan semakin lama akhirnya membuat mereka mengurangi ketaatan ibadahnya kepada Allah. Akhirnya mereka bergegas mengobati sakitnya tadi itu. Bergegas, cepet-cepetan mengobati sakitnya. Atau semisalnya butuh sesuatu untuk dimakan, karena mereka nggak pernah menyimpan. Kalau kita kan menipis bingung, hampir habis, kantong nggak ada duitnya, bingung, resah. Mereka itu enggak. Mereka nggak pernah menyimpan. Tapi ketika mereka meroleh rasa lapar, karena makannya mereka pun, ya kalau sudah nggak bisa nahan. Jadi kalau sudah nggak bisa menahan, baru mereka makan. Lah ngisinya hanya dengan mungkin kurma, air. Nah, tapi kalau sudah nggak bisa nahan, lah ketika nggak ada yang dibutuhkan, ini segera mereka bergegas. Bagaimana caranya dapat cepat? Dapat cepat, kemudian segera diselesaikan. Wala yahtamilu tawani fi amrih. Nggak mau laya-laya nyantai. Nanti aja. Ini tak selesaikan dulu, ini enggak. Jadi misalnya rutinanya itu sudah di atas sajadah, Quran, sholat, zikir, kemudian membutuhkan sesuatu. Loh, itu sesuatu itu dikejar segera mungkin, tidak nyantai, tidak jadi kesempatan. Kesempatan seiki ya kayak anggap istirahat, enggak. Apalagi untuk mendapatkan hal yang sesuatu yang lain yang berikutnya, enggak. Bal tadhiku sudur itu enggak, itu pun melakukannya mereka enggak nyaman. Jadi melakukan walaupun itu adalah menjadi kebutuhannya, darurahnya, mereka enggak nyaman. Seperti orang asik nonton TV, film atau sinetron yang digemarinya, kepingin buang air kencing, ditahan kan? Kalau sudah nggak bisa nahan, cepet-cepetan dia. Apakah nyaman dia? Ninggalkan tadi itu, nggak nyaman. Ninggalkan walaupun sesaat tadi nggak nyaman. Seperti itu mereka. Ya? Hatinya orang-orang yang dekat dengan Allah seperti itu. Ninggalkan sebentar, walaupun bukan haram, bukan maksiat, kebutuhan, darurah, tapi nggak nyaman. Seperti orang tadi mau buang air kecil, kebutuhan buang air kecil nggak mau, itu sudah ditahan nggak bisa, ditinggalkan nggak nyaman. Seperti itu mereka. Jadi kalau melakukan segera mungkin, misalnya bisa dikeluarkan, selesai, ya mungkin nggak akan dilakukan seperti itu. Nah, nggak bisa. Akhirnya apa? Nah, sebetulnya ketika dia tadi terasa, kemudian dia buang air kecil, lebih cepat. Tapi karena dia tahan, akhirnya apa? Lebih lama. Lah seperti itulah para aulia. Ketika ada yang darurah, mereka langsung kerjakan, nggak nunggu datang yang lain, atau tidak menunda yang akhirnya membutuhkan waktu yang lebih
lama. Mereka bergegas menyelesaikannya. Agar apa? Tidak datang kebutuhan yang lain atau darurat yang lain yang membuat akhirnya waktunya lebih lama lagi untuk mengerjakan. Mereka seperti itu. Mereka seperti itu. Lah kalau sudah selesai, sudah tenang daripada yang terjadi pada mereka, sudah istamara lahum safa'al ghalab, sudah mereka melanjutkan lagi ketaatannya, melanjutkan lagi ibadahnya dengan apa? Safa'al ghalab, ketenangan hati. Wa fadha alaihim min lataifil ghuyub. Di situ Allah guyurkan kepada mereka kelembutan-kelembutan al-ghaib yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Karena apa? Sudah nggak ada yang mengganggunya, nggak ada yang mengganjalnya lagi. Tidak ada yang mengganjal, tidak ada yang mengganggu. Tenang, pikirannya fokus, konsentrasi dalam menjalankan ibadah. Di situ guyuran dari Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada mereka. Lah, ketenangannya mereka, kenyamanannya mereka dalam seperti itu. Kenyamanannya mereka, ketenangannya mereka seperti itu. Lah, sedangkan sesuatu yang muncul, walaupun itu adalah kebutuhan, itu membuat mereka tidak nyaman, membuat mereka nggak tenang. Jadi kenyamanannya ketika mereka tidak tanpa ada gangguan, fokus konsentrasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada gangguan, walaupun itu adalah kebutuhan atau itu sudah membuat mereka nggak nyaman sudah. Ya makanya sesuatu yang tidak membuat mereka yang membuat mereka tidak nyaman ini bagaimana disingkirkan segera mungkin agar apa? Mereka bisa kembali lagi nyaman dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jika disebutkan Allah atau diingat Allah, isma'azzat, tidak tenang, gelisah. Siapa? Hatinya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Hatinya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat ketika disebut Allah atau diingat Allah, nggak tenang mereka, gelisah. Tahlilan, yang baca Yasin agak nyantai gitu, nggak seperti umumnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, gelisah wis. Nggak nyaman sudah. Wis umek sudah. Pikirannya, hatinya ini sudah waduh. Ini orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Padahal kalau di jam, di detik, di menit, itu paling bedanya 3 menit, 5 menit. Tapi itu sudah seakan-akan panjang. Nggak seakan-akan lama. Tapi lihat, wa idza dzukira alladziina min duni, tapi jika disebut Allah dari orang-orang yang beriman kepada Allah, idza hum yastabsyirun, mereka merasa nyaman, merasa tenang, asyik. Bedanya itu. Kalau orang yang tidak beriman gelisah, tapi orang yang beriman asyik. Tambah lama tambah enak, tambah nyaman. Kenapa? Asyik, mereka tenang. Itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya merasa tenang, merasa nyaman, merasa asyik, bahagia dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, annal mu'minina idza dzakarallaha wahda istabsyaru. Orang-orang yang beriman itu ketika mereka mengingat Allah atau disebut Allah di hadapan mereka, istabsyaru, mereka bahagia. Wa idza dzukira ghairu, jika disebutkan di hadapan mereka selain Allah, minal asbab wal wasaid al aliyah wad daniyah isma'azu. Baik itu sebab-sebab atau perantara-perantara urusan yang besar, yang mahal, ataupun urusan yang remeh, isma'azu, membuat mereka gelisah, membuat mereka tidak nyaman. Wa dhaqat bihi suduruhum, janggal di dalam hati mereka.
dalam hati mereka. Nah, jadi kalau disebutkan nama Allah senang. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sampai dua ayat berikutnya Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Seorang mukmin sejati, disebut Allah bahagia. Tapi selain orang yang beriman, ketika disebutkan di hadapan orang-orang yang beriman yang tidak ada hubungannya dengan kedudukan di sisi Allah, kedekatan dengan Allah, daripada urusan yang besar yang menghasilkan ratusan juta, miliaran atau triliunan, apalagi urusan yang sepele kecil, isma'azu, mereka itu gelisah, nggak tenang, nggak nyaman, tidak nyaman, dan hati mereka nyangit. Itu mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Nah, karena itu dalam ayatul Quran orang-orang abror itu dikatakan oleh Allah innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang abror, orang-orang yang baik itu tempatnya di mana? Lafi naim, mereka berada di tempat yang sangat nikmat. Sebaliknya wa innal fujjara lafi jahim. Adapun orang-orang fujar, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli mungkar, lafi jahim, sesungguhnya mereka berada di dalam neraka jahim. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang-orang yang baik ini, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqana min rahiqin makhtum khitamuhu misik wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Kenikmatan yang mereka dapatkan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari mereka, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka, dan Allah tularkan kenikmatan, kenyamanan yang ada pada mereka dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.